sepak bola itu komplit. Ya. Kebersamaan di situ ada, kedisiplinan ada di situ, kepedulian juga ada di situ. Semua organ kegiatan tentang kehidupan itu ada di sepak bola. Orang Madura itu diajarkan menang dari mulai kecil sudah diajarkan. Sudah diajarin menang. Caranya menang, caranya jadi nomor 1, caranya jadi ketua gitu. Prioritas klub Madura United agar mereka tahu bagaimana mensyukuri kemenangan dan menikmati kekalahan. Jadi ini bagian dari pendidikan psikologis juga. Iya. Dua hal penting yang saya taruh di Madura itu adalah Madura United sama Uniba. Sepak bola ini bisnis baru, makanya hampir semua orang sekarang coba lihat Liga 2. Semua orang sekarang mau masuk ke sepak bola. Yang dulu saya lakukan tahun 2011 itu sudah 10 tahun yang lalu saya lakukan itu. Walaupun aktivitas yang sebenarnya Pak Ahsanul kan ada di pertanian, kemudian juga di keuangan dan koperasi perbankan apa semuanya, tapi orang lebih banyak mengenal Pak Ahsanul ini sebagai tokoh sepak bola ini, tokoh olahraga gitu kan. Oke. Kapan nih mulai mengelola sepak bola sebenarnya? Sepak bola itu hobi saya. Dari mulai waktu SD saya main di halaman sekolah itu, striker dulu. Kemudian dimanapun saya berada, saya ingin lebih anak-anak muda itu aktif bekerja, aktif beraktivitas. Beraktivitas ya. Sehingga di lingkungan saya di Petukangan Selatan itu ada namanya, saya dirikan klub namanya PS Merpati, Persatuan Sepak Bola Merpati. Persatuan Sepak Bola Merpati. Karena kata orang kampung situ di tempat saya tinggal, dulu memang ada klub namanya Merpati di situ, sehingga saya hidupkan lagi namanya PS Merpati. Yang kemudian menjadi cikal bakal Koperasi Putra Swadaya Merpati, Koperasi PS Merpati. Oh, Koperasi PS Merpati itu sebenarnya nama klub sepak bola di. Nah, sekarang udah menjadi koperasi. Nah, itu di Persija Selatan ikut kompetisi internal Persija Selatan waktu itu ada. Bahkan kemudian saya jadi pengurus Persija Selatan. Nggak lama kemudian saya jadi ketua umum Persija Selatan di kota Persija Selatan. Kan Persija itu ada 5, ada Persitara Jakarta Utara, ada Persija Tim Jakarta Timur, ada PSJS Jakarta Selatan, ada Persija Pusat, ada Pulau Seribu. Yang Persija Pusat, yang Persija yang sekarang itu dulu ketua umumnya Sutioso. Persija Selatan ketua umumnya saya. Persija Utara, Persitara ketua umumnya Wali Kota Jakarta Utara. Jadi kemudian saya jadi manajer PON DKI. Jadi Prapon DKI. Prapon DKI. Jadi ketua umum Persija Selatan, baru kemudian menjadi manajer Prapon. Kemudian dari manajer Prapon itu berkiprah terus. Setelah di Persija Selatan saya berbagus, akhirnya saya masuk ke PSSI di pusat. Jadi masuk PSSI itu bukan karena pertemanan kemudian saya langsung ada di PSSI, enggak. Saya merangkak dari klub kampung, kemudian di kabupaten, kemudian di tingkat provinsi, baru saya ke PSSI pusat. Jadi waktu itu masih jadi komisi anggaran. Sudah esko ya. Nah, kemudian jadi bendahara sampai 2011 selesai. Artinya di sepak bola itu saya dari bawah. Di koperasi pun saya membina koperasi dari bawah. Di HKTI pun saya membina petani dari bawah. Nah, di karir perbankan saya pun saya juga dari Kleren. Jadi seluruhnya tidak ada yang instan. Tapi ya, seperti yang Anda bilang tadi, bahwa kok dikenal dengan orang sepak bola. Itu di Madura terutama, karena begitu saya mendirikan Persepam itu, memang taunya orang baru, ini Pak Ahsanul gitu. Padahal seluruhnya itu proses itu sudah ada. Termasuk proses saya ada di PSSI juga sudah dijalanin, udah 11 tahun yang lalu. Saya kan bikin Persepam 2011, 2010-2011, artinya sudah 9 tahun saya pengurus PSSI. Tapi memang tidak terdengar di Madura. Di Madura ya. Itu kan belum ada zaman medsos ya. Iya. Tahu-taunya sekarang, tahunya begitu saya pegang Madura United, orang tahunya lebih sepak bola. Padahal itu adalah bagian dari kegiatan saya. Saya hari Sabtu urusin koperasi, ya kan, dengan HKTI saya kapan saja, ya, nggak urusin bola, ya, ngurusin yang lain-lain, ngurusin pekerjaan. Jadi sepak bola ini bagian dari kegiatan. Hanya bagian dari kegiatan saya. Jadi ya, itu karena saya senang sepak bola.
Tapi meskipun bagian dari hobi yang utama yang gitu. Ya. Sepak bola itu komplit. Ya. Kebersamaan di situ ada, kedisiplinan ada di situ, kepedulian juga ada di situ. Semua organ kegiatan tentang kehidupan itu ada di sepak bola. Nggak ada sekat. Semua orang gol beranjak dari mulai Kabupaten Bangkalan sampai Kabupaten Sumeneb. Begitu Madura United gol, semua lompat di detik yang sama, bahkan bisa pelukan. Iya. Dengan siapapun kita bisa pelukan, kita bisa nangis bareng, kita bisa dihujat, kita bisa dipuji setinggi langit, bahkan kita dihujat habis-habisan hanya gara sepak bola. Itu adalah bagian kehidupan terindah yang menurut saya kita kelola kapan itu masuk di akal saya, kapan itu masuk di hati saya, sehingga saya harus pilah-pilah. Kalau masuk di akal saya, ya saya harus segera ngakali bagaimana caranya agar ini tidak terulang. Tapi begitu nyampe di hati saya, ini hati-hati, saya harus berbuat sesuatu agar mereka tidak kecewa. Jadi komplit. Saya kalau kalah dulu zaman Madura United Persepam, kalau kalah SMS dulu belum ada WA. Itu kalau kalah 3-0, kalau 2-1, kalah 4-0, kalah terus, saya dimaki-maki sama orang Madura. Udah bubarin aja Pak, klub itu bikin malu segala macam. Ya memang biasa. Iya. Memang biasa itulah. Saya sabar aja. Mereka belum mengerti bagaimana sepak bola. Orang Madura itu diajarkan menang dari mulai kecil sudah diajarkan. Sudah diajarkan menang. Caranya menang, caranya jadi nomor 1, caranya jadi ketua gitu. Sehingga di Madura itu menang dianggap aib gitu ya. Iya. Kalau kalah dianggap aib. Kalah gitu. dianggap aib. Menang kemudian bisa ngece musuh sepuas-puasnya gitu. Iya. Nah, kalau yang berbeda dianggap musuh. Nah, ini kan berbahaya di Madura kalau seperti ini. Makanya mengikis itu saya prioritas klub Madura United agar mereka tahu bagaimana mensyukuri kemenangan dan menikmati kekalahan. Jadi ini bagian dari pendidikan psikologis juga. Iya. Dua hal penting yang saya taruh di Madura itu adalah Madura United sama Uniba. Uniba ini adalah bagaimana tentang mempelajari perbedaan. Ini di Uniba saya lakukan. Mempelajari tentang kekalahan dan kemenangan itu adanya di Madura United. Nah, menerima perbedaan di Madura ini harus dilakukan lewat sekolah pendidikan. Lewat pendidikan. Nah, menerima perbedaan. Jadi kalau orang Madura itu berbeda dianggap musuh. Oh, kamu bukan saya. Nah, kamu bukan kelompok saya, musuh. Nah, kalah dianggap aib. Makanya ada potetolang, tepung potemata itu menurut saya kebablasan sudah. Kebablasan. Memang iya itu semangat potetolang, potemata itu semangat. Tapi kalah itu nggak perlu malu. Kalah itu biasa. Kalah itu dari proses. Jadi potetolang, potemata itu sebenarnya untuk membakar semangat, tapi bukan untuk menjatuhkan harga diri kita seolah-olah kita kalau kalah itu memalukan. Nah, ini diajarkan lewat sepak bola. Saat ini orang Madura sudah biasa menerima kekalahan. Saya kalau Madura United kalah, mereka nggak menghujat saya lagi. Biasa Pak, bahkan ada yang biasa Pak itu nanti menang, biasa kok menang terus kan belum tentu, nah gitu. Udah mulai ada yang menetralisir sendiri. Kalau dulu nggak ada. Dulu tuh habis-habisan, bahkan datang ke saya ngasih batu kecil agar sekep agar jangan sampai kalah gitu ya. Batu kecil di sini taruh di sini, ditaruh di sini, saya sampai bingung naruhnya. Tapi ya di Madura harus diajarkan itu. Universitas Bahaudin, Uniba Madura, itu saya bagaimana caranya mereka menerima perbedaan. Di Madura United juga mempelajari tentang kekalahan dan kemenangan, esensi dari kehidupan. Mengelola emosi. Iya, itu yang begitu saya jalanin ini dua-duanya. Dua-duanya bagus di Madura United. Semua saat ini hampir semua supporter kapan tahu, kapan kalah, kapan menang dia tahu. Sudah bisa membandingkan ya. Oh, ini lawan begini, sudah bisa. Oke, Pak, di PSSI waktu itu kan dari Persija kemudian ke PSSI, itu dulu di PSSI tanggung jawabnya Bapak apa? Keuangan juga. Bendahara. Bendahara. Jadi saya tahu mengelola turnamen, saya tahu mengelola klub, saya tahu ya, mengelola sponsor saya tahu, bahkan sponsor waktu itu nilai Liga Jarum waktu itu masih 38 miliar.
Artinya value sebuah kompetisi di tahun 2007 itu Liga Jarum 38 miliar, kemudian sekarang di Liga 1 hampir 380 miliar, hampir 500 miliar. Value-nya kan sudah berkali-kali lipat. Mestinya dengan value yang begitu tinggi kenaikannya ini, hampir 200 berapa kali lipat, dari 36 miliar sekarang udah hampir 500 miliar. Mestinya kan kualitas sepak bola kita lebih bagus. Football manajemen kita sebagai bagus. Federasi kita mengelola juga lebih bagus. Dulu dengan 36 miliar saya bisa nyetor ke PSSI 1 miliar tiap bulan untuk operasional PSSI. Untuk operasional PSSI. Artinya survive sebenarnya kalau dikelola baik. Sepak bola ini bisnis baru, makanya hampir semua orang sekarang coba lihat Liga 2. Semua orang sekarang mau masuk ke sepak bola. Yang dulu saya lakukan tahun 2011 itu sudah 10 tahun yang lalu saya lakukan itu.